Kalau kita lihat sejarah ya, artinya historis apa yang terjadi di Indonesia ya, saya kira kali ini yang sangat tidak wajar kalau saya katakan. Di mana ketidakwajaran itu? Kalau saya tidak berani menganalisa, tetapi banyaknya kemudian para tokoh mengontrol, ya, memberikan peringatan, mengkritik ya, presiden yang nampaknya akhir-akhir ini justru sibuk hanya untuk mengurusi capres untuk yang akan datang, bukan sibuk kepada tanggung jawabnya sebagai kepala negara. Bahkan konon istana dijadikan tempat sekretariat atau kumpul-kumpulnya untuk membicarakan pencapresan itu. Ini kan sudah tidak wajar lah gitu ya. Maka ini diingatkan oleh para tokoh. Itu yang saya katakan tidak wajar. Di mana letaknya? Misalnya saja. Ini saya ingin nanya tentang koalisi 6 parpol yang di bawah Jokowi ini kan lagi viral nih. Nah, karena kenapa sih dari pihak oposisi itu mempersalahkan kenapa sih Jokowi kok menjadikan istana jadi koalisi parpol, ini kan sesuatu yang baru nih. Gimana Om Rin sebagai simpatisan ini harus menghadapinya? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba menarik lagi sebelum 6 parpol bergabung. Ya. Kita tahu bahwa Presiden membentuk sebuah koalisi namanya KIB untuk membentuk sebuah koalisi yang ingin mencalonkan capres. Tetapi persoalan itu kan masih terus berubah karena seperti yang Mas Hardi tanyakan tadi bahwa kemudian berkembang menjadi 6 partai atau koalisi besar untuk membentuk satu koalisi yang ingin mengusung satu capres. Tetapi kan kita tahu bahwa kemudian itu namanya pasang tidak berganti-ganti dan tidak ada satu kepastian. Walaupun sekarang itu 6 partai itu nyatanya sekarang ini sudah berubah bahwa koalisi itu sekarang yang Jokowi berminat mengusung dari 6 partai itu ternyata akhirnya Jokowi bersama PDI atau Ibu Megawati mengusung Ganjar Pranowo dan juga belum dengan cawapresnya. Jadi itu sebenarnya koalisi itu dibentuk. Cuma pertanyaannya adalah kenapa sih kok sampai hiruk pikuk gitu ya, sampai membentuk semua partai diminta bergabung. Kan kita tahu itu adalah partai-partai besar. Selayaknya lah partai besar itu dia mempunyai kewibawaan ingin mengusung calonnya sendiri dari partai itu. Begitu mudahnya partai-partai besar itu kemudian digiring untuk bersatu untuk mengunggulkan hanya satu calon. Nah, ini yang menjadi pertanyaan masyarakat. Tentunya mereka harus berpikir bahwa jangan sampai hal itu menjadi negatif di masyarakat. Nah, nampaknya itu yang terjadi. Karena kita tahu bahwa dari partai-partai itu ada beberapa partai yang kemudian dia membuat deklarasi untuk pendukungan terhadap Anies justru. Misalnya saja P3, PAN, kan mereka masuk dalam koalisi yang dibentuk oleh Presiden Jokowi itu. Tapi kayaknya memang masyarakat atau konstituen dari partai itu nampaknya melawan kemudian bahwa dia tidak setuju terhadap apa yang diusung oleh pimpinan partainya. Mereka melakukan deklarasi, ya, makin hari ke sana makin kenceng. Nah, saya kira mungkin ini peringatan yang sehat lah ya dari para partai yang katanya insya Allah adalah orang-orang hebat. Lebih bagus mereka membuat visi-visi visi-visi untuk negara dalam keadaan yang lebih baik. Dan itu kemudian bertandinglah sama 3
tiga partai atau koalisi perubahan yang diusung oleh Nasdem, PKS dan Demokrat. Kan di situ Anies Rashid Baswedan dan berserta tentunya berserta dengan koalisi itu kan membuat satu visi misi, dan paling sering sekali Anies mengatakan alasan perubahan itu yaitu untuk mengangkat harga martabat masyarakat dengan mengatakan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya itu kan sangat dalam sekali. Saya kira mungkin itu sebenarnya. Oke, baik Om Lim. Tapi di sisi lain saya juga pernah baca bahwasanya ada salah satu koalisi dari 6 parpol itu mendatangi Demokrat ya, artinya mendatangi Pak SBY, namun tidak terjadi titik temu mungkin ya kali ya. Yeah. Nah, kira-kira tanggapannya dari Om Lim nih sebagai pemerhati politik sekaligus simpatisan Anies nih, ya. Nah, itu apakah ini semacam cawe-cawe atau apa ya? Karena kok kelihatannya kok seperti dalam tanda kutip bahwasanya ngoyo gitu, ingin menjadikan Anies ini sebagai sebuah momok gitu, atau apa gitu. Bagaimana Om Lim menanggapinya? Ya, inilah saya kira masyarakat menjadi makin dewasa. Mengapa menjadi hiruk pikuk kemudian lantas ada semacam sesuatu yang ditakuti. Bukan dari satu parpol saja, semua parpol menjadi ikut sibuk. Apakah juga mereka ingin ketakutan dengan pencalonan Anies, dan apabila Anies kemudian menjadi mulus. Maka untuk menjegal semua itu, masyarakat membacanya bahwa berarti koalisi 3 partai ini harus ada yang dipatah gitu. Kemudian ada upaya mendatangin SBY. Kita tidak tahu persis apa yang dibicarakan, tetapi masyarakat bisa menebak lah. Ada 2 hal kemungkinan. Apakah SBY diajak keluar dari koalisi itu, kemudian bergabung dengan katanya yang mendatangi itu adalah Erlangga gitu. Dan kemudian ada beserta bersamanya juga ada Zulhas dari PAN. Atau justru malah ingin memberikan sinyal bahwa karena mereka barusan disakitin hati kemudian mau bergabung. Di mana letak penyakit sakiti hatinya itu? Karena semua ternyata oleh presiden itu dijanjikan untuk menjadi capres, ya. Baik dari Gerindra, baik dari Golkar, ya. Bahkan menyebut dari yang lain untuk kemungkinan jadi capres. Tahu-tahu kemudian Jokowi bersama Ibu Megawati mengangkat Ganjar. Inilah yang dijadikan keheran-heranan masyarakat. Yang kita tahu terakhir itu justru nampaknya Ibu Mega berseteru dengan petugas partainya, ya. Tetapi ujuk-ujuk terjadi satu kompromi. Siapa yang menentukan kemudian memutuskan itu? Apakah memang dari Ibu Megawati? Apa di belakangnya ada oligarki atau bahkan ada kekuatan lain? Ya. Tetapi masyarakat melihat ini memang ada semacam satu ketakutan. Nah, inilah yang justru memberikan tambah semangat masyarakat bahwa para pemimpin itu tidak memberikan rasa aman terhadap keresahan masyarakat, apa yang terjadi, kebijakan-kebijakan presiden yang penuh banyak ketimpangan, misalnya masalah IKN, misalnya masalah Omnibus Law dan lain sebagainya. Ini rakyat kan sedang berperang terhadap itu. Tahu-tahu ada seperti itu. Baik, Om Lim ya. Nah, menurut Om Lim nih, fenomena seperti ini kan baru terjadi di rezim yang ada sekarang ini. Bisa dibilang mungkin rezim apa lah. Ini apa merupakan hal yang wajar atau normal aja sih dalam berpolitik di era rezim ini? Ya, kalau kita lihat sejarah ya, artinya historis apa yang terjadi di Indonesia ya. Saya kira kali ini yang sangat tidak wajar kalau saya katakan. Di mana ketidakwajaran itu? Kalau saya tidak berani menganalisa, tetapi banyaknya kemudian para tokoh mengontrol, ya, memberikan peringatan, mengkritik, ya, presiden yang nampaknya akhir-akhir ini justru sibuk hanya untuk mengurusi capres untuk yang akan datang, bukan sibuk kepada tanggung jawabnya sebagai kepala negara. Bahkan konon
istana dijadikan tempat sekretariat atau kumpul-kumpulnya untuk membicarakan pencapresan itu. Ini kan sudah tidak wajar lah gitu ya. Maka ini diingatkan oleh para tokoh. Itu yang saya katakan tidak wajar. Di mana letaknya? Misalnya saja seorang gubernur aktif yang kemudian sekarang dicalonkan menjadi capres, yaitu Ganjar Pranowo, dijemput oleh presiden dengan pesawat kepresidenan gitu ya, kemudian meninggalkan Jawa Tengah di dalam tugasnya. Faktanya banyak video beredar bahwa rakyat di Pati atau di kabupaten lainnya yang sedang kebanjiran dan mereka marah ditinggal oleh gubernurnya yang sibuk capres, mencopras-capreskan di Jakarta. Ini kan satu pemandangan yang menghiraukan ya, menghiraukan etika perpolitikan ya. Karena kan kita tahu apabila seseorang itu kemudian dicapreskan dan dia sudah mulai sibuk tentang persiapan capresnya, itu kan dia harus mundur dari gubernur. Tapi hal ini, kesalahan-kesalahan besar ini seolah-olah sekarang sudah tidak menjadi masalah gitu. Banyak sekali hal-hal yang sekarang dilanggar, misalnya perpanjangan PLT gubernur sekian puluh kabupaten dan wilayah provinsi itu diganti dengan keinginan oleh presiden atau pemerintah yang sebenarnya lebih layak kalau diteruskan kepada seseorang pejabat gubernur itu yang memang dipilih oleh rakyat. Dan itu tidak ada rasa ada DPR itu ingin menegur persoalan itu. Bahkan ada wacana-wacana untuk perpanjangan. Mereka juga tidak menegur karena seolah membayangkan kalau Jokowi diperpanjang sampai 3 tahun misalnya. Kan DPR juga nggak usah pemilu juga dia diperpanjang lagi. Inilah rusaknya etika di dalam perpolitikan hanya karena mereka melihat jabatan-jabatan ini sebagai suatu keuntungan materi saja. Baik Om Lim, makasih nih atas perspektifnya kali ini. Semoga menjadi pencerahan bagi para netizen juga masyarakat pada umumnya bahwasanya di rezim ini terjadi sesuatu yang sangat krusial ya. Apalagi terjadi ajakan terhadap koalisi 6 parpol ini juga masuk istana. Baik, sekian Om Lim ya. Untuk hari ini kita sudahi dulu. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.